Halo, kita kembali lagi di channel Kamu Coding. Sebelum masuk materi, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi ya, supaya kalian tidak tertinggal materi yang baru kita upload. Oke, selamat datang lagi di channel Kamu Coding. Oke teman-teman, untuk kali ini kita akan belajar mengenai tipe data yang ada di MySQL ya. Nah, tipe data sebenarnya banyak banget, tapi kita di sini akan kasih tahu untuk yang sering banyak dipakai di dunia pemrograman gitu ya teman-teman ya. Jadi nggak banyak banget ya. Oke, yang pertama kita ada tipe data integer. Nah, tipe data ini terdiri dari angka bulat, tidak mengandung pecahan, kemudian bukan nilai desimal. Ya, jadi dia tipenya integer aja, jadi dia bukan tipe data pecahan atau mungkin desimal. Nah, nanti ada tipe data yang lain sih, kalau untuk pecahan desimal nanti ada sendiri gitu ya. Kemudian untuk tipe data varchar gitu ya, varchar banyak sih yang nyebut varchar, dan sebagainya, yaitu terdiri dari huruf dan angka kolaborasinya ya, atau biasanya disebut tipe data karakter atau biasa disebut string, tipe data string atau varchar. Yang berikutnya ada char gitu ya. Tipe data di sini hanya diisi dengan satu karakter saja, misalkan A, B, C atau yang lain sebagainya. Oke, kemudian yang berikutnya ada tipe data teks gitu ya. Nah, tipe data teks ini untuk menyimpan karakter string yang lebih besar dibanding yang varchar yang tadi atau mungkin char yang tadi. Ya teman-teman ya. Oke, untuk tipe data float. Nah, tipe data float di sini tipe data untuk menyimpan data float atau pecahan. Nah, bilangan float ini hanya untuk angka desimal dalam ukuran kecil aja. Kemudian untuk desimal hanya untuk tipe data yang desimal aja. Nah, kemudian untuk double. Nah, double di sini bertujuan untuk menyimpan nilai dengan angka desimal tapi yang lebih besar. Gitu ya, bilangnya lebih besar dibanding desimal ataupun float gitu ya, teman-teman. Yang berikutnya kita akan mengenal untuk tipe data date. Ada date, kemudian ada date time, ada timestamp, kemudian ada time, ada year. Nah, untuk date sendiri itu hanya untuk format tanggal saja. Biasanya ada YY, MM, DD, YMD dan sebagainya. Nanti teman-teman bisa cari untuk format-format untuk date gitu ya. Nah, kemudian berikutnya ada date time. Ya. Untuk date time di sini digunakan untuk tanggal dan waktu. Nah, dia biasanya gabungan ya, bisa juga hari, kemudian tanggalnya, kemudian jam sampai menit dan detik gitu ya. Tapi di sini dia harus di set bukan secara otomatis, tapi harus diinputkan gitu. Nah, beda dengan timestamp, sama dia fungsi saya hampir sama kayak date time, cuman di sini lebih ke arahnya dia walaupun tidak diisi, dia akan diisi otomatis di saat dia input saat itu juga, misalkan hari apa, tanggal berapa, jam berapa, menit berapa, detik berapa, itu ada semua di situ. Oke, jadi pahami antara date time, timestamp sama date ya, jadi berbeda sekali semuanya ya teman-teman ya. Oke, yang berikutnya kita ada time. Nah, time ini hanya untuk format jam, waktu. Nah, di sana ada jam, menit dan detik gitu. Berikutnya ada year. Nah, kalau year hanya untuk tipe data tahun aja gitu ya. Ya, yang berikutnya itu ada tipe data boolean. Nah, tipe data ini biasanya diisi hanya salah satu aja dari dua nilai. Biasanya itu ada true dan hanya dia hanya nilainya true atau false saja. Jadi nggak ada nilai yang lain gitu ya. Jadi nggak bisa diisi yang lain. Hanya true dan false saja. Oke, kemudian berikutnya ada tipe data blob. Nah, tipe data blob itu biasanya digunakan untuk menyimpan data biner. Nah, biasanya kita menyimpannya digunakan untuk menyimpan gambar, tapi di database di MySQL. Kayak gitu ya teman-teman. Nah, sebenarnya blob itu banyak ya, ada tiny blob, kemudian ada long blob, medium blob dan sebagainya. Nanti teman-teman bisa cari yang lebih lanjut lagi, yang banyaknya lagi. Oke, yang berikutnya ada tipe data enum. Nah, tipe data ini khusus untuk kolom di mana nilai datanya sudah ditentukan sebelumnya. Nah, misalkan teman-teman mau ngisi misalkan kita
ada jenis kelamin yang umum ya. Jenis kelamin itu ada pria sama wanita. Nah, hanya dua ini aja yang diinput, berarti dia sudah ditentukan. Atau mungkin langsung agama, ada Islam dan sebagainya gitu. Islam, Kristen, Protestan dan sebagainya. Atau mungkin data-data yang lain yang sifatnya statis saja gitu. Jadi teman-teman sudah ditentukan dalam data itu. Nah, itu tipe data enum kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, dari sini teman-teman sudah paham ya semuanya ya tentang tipe datanya apa aja kayak gitu ya teman-teman ya. Baik, sekarang teman-teman sudah paham ya mengenai tipe data di MySQL gitu ya. Nah, bagi kalian yang ingin bertanya, boleh kok coret-coret di kolom komentar di bawah ya teman-teman ya. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi ya teman-teman ya, supaya kalian tidak tertinggal materi yang baru kita upload. Oke, mungkin cukup sekian materi kali ini tentang tipe data MySQL. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.